Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MLP Code. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya, yaitu aplikasi PMB atau penerimaan mahasiswa baru, ya, di mana video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan view dari mahasiswa dan juga database ya, menambahkan database, konfigurasi database. Sekarang kita akan buat tabel dan untuk datanya kita tampilkan di view mahasiswa. Oke, teman-teman, eh, kita mulai bareng-bareng ya. Saya di sini akan pelan supaya teman-teman juga bisa mengikutinya. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu modul Apache dan juga MySQL-nya, lalu siapkan kode editornya dan juga project-nya masukkan ke dalam kode editor. Setelah itu, eh, teman-teman kita buka di terminalnya ya. Kita bareng-bareng klik new terminal. Kita jalankan dulu aplikasinya yaitu menggunakan PHP Spark Serve. Oke, lalu kita coba follow link. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankan, kita masuk saja ke admin/dashboard. Oke, ya. Di sini kita sudah masuk ke dashboard adminnya. Kita coba masuk ke jalur kampus. Nah, di sini kita akan tampilkan datanya, ya, data mahasiswanya. Namun, kita harus buat dulu tabel dari database-nya, ya. Teman-teman klik new table atau klik new ini ya, apa namanya, tab, lalu masuk ke localhost/phpMyAdmin. Lalu masuk ke database db_pmb. Di sini kita akan buat tabel baru. Nah, untuk pembuatan tabel kita coba dulu cara manual. Nanti kedepannya kita akan coba menggunakan migration supaya teman-teman melihat perbedaannya dari kode igniter 3 dan juga 4 ya. Karena kita sekarang membuat aplikasi di kode igniter 4. Jadi nanti ada perbedaannya ya. Kita buat saja nama tabelnya itu mahasiswa. Lalu klik go. Di sini kita masukkan untuk ID-nya, yaitu ID mahasiswa. Kasih saja integer, lalu dia kasih primary key. Lalu di sini nama, atau iya nama ya, karena dia belum punya name, karena ini aplikasi penerimaan mahasiswa baru, jadi belum memiliki name ya. Kita set tipe datanya itu varchar, kita kasih saja lengthnya 100. Lalu jenis kelamin, kita set varchar. Jenis kelaminnya kita set 15. Terus no HP kita set saja 16. Asal sekolah kita set berapa ini asal sekolahnya, 50. Alamat (100). Terus kita tambah add ya, kita add berapa, 5. Alamat, tempat lahir, kita kasih varchar, lalu kasih saja lengthnya 40. Tanggal lahir kasih juga varchar ya, kasih saja 30. Kita kasih status. Lalu untuk ininya, tipe datanya enum ya. Jadi kalau misalkan statusnya 1,
maka dia masuknya ke jalur kampus misalkan untuk status 2, atau gini deh, kampus, koma, KIP. Ya. Nanti dia kalau misalkan statusnya jalur kampus, dia masuk ke halaman yang ini, calon mahasiswa jalur kampus. Kalau misalkan statusnya KIP, dia masuk ke jalur KIP. Nanti datanya akan misah, seperti itu ya. Di sini satu lagi, tanggal daftar ya. Tanggal daftar. Gitu. Dia statusnya parcar aja, kasih 40. Atau 30 deh. Oke, ya. Nanti kalau misalkan ada penambahan, kita tambah saja. Untuk sekarang kita coba seperti ini dulu. Kita coba save. Oke. Setelah itu, kita coba insert dulu secara manual. Di sini namanya misalkan Udin Sedunia. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, dia nomor teleponnya, asal sekolahnya misalkan SMK Kejuruan, RPL. Lalu alamatnya misalkan Bandung, tempat lahirnya Bandung, tanggal lahirnya uh, untuk tanggal lahir ini kayaknya kita ubah ya ke date ya. Sorry, berarti kita masuk lagi ke struktur, tanggal lahirnya, tipe datanya kita ganti menjadi date. Ini kosongkan saja. Lalu tanggal daftarnya juga ubah menjadi date ya. Oke, lalu kita insert lagi. Laki-laki, nomor teleponnya, asal sekolah, tempat lahir Bandung, tanggal lahirnya misalkan dia 2001 aja, asal ada dulu ya. Terus statusnya dia misalkan KIP, kampus ya, jalur kampus, tanggal daftarnya tanggal sekarang, tanggal 6. Oke, kita isi lagi satu lagi, misalkan namanya Selin, jenis kelaminnya perempuan, nomor teleponnya, asal sekolahnya SMK R Multimedia Jakarta, lahirnya Jakarta, dia masuk ke KIP misalkan. Oke, lalu kita klik go. Nah, kita sudah mendapatkan dua data. Setelah itu kita akan tampilkan di sini datanya. Untuk jalur kampus masuk ke jalur kampus, untuk jalur KIP statusnya masuk ke jalur KIP. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke kode editornya. Ya, teman-teman buka terminal baru ya. Nah, kan ini dipakai untuk Spark. Untuk mengaktifkan servernya, kita tambah lagi satu. Ini. Di sini yang pertama kita buat dulu controllernya. Buat dulu modelnya ya. Karena kita tidak bisa lagi menggunakan seperti ini ya. Kita coba masuk ke controller admin lalu mahasiswa. Nah,
Kita coba tes menggunakan disk db get mahasiswa. Misalkan kita result. Nah, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan seperti ini. Kalau di CI 3 itu masih bisa ya. Kalau misalkan kita daidam, kasih variabel data, maka akan error. Nah, seperti ini. Dia tidak ada undefined property dari DB ini. Nah, jadi kita yang pertama harus yang ini hapus ya, karena salah penggunaan seperti ini di CI 4. Yang pertama kita akan buat modelnya dulu, ya. Bisa menggunakan Spark server, bisa menggunakan Spark ya, php Spark make model mahasiswa. Lalu kita coba enter. Nah, kita sudah berhasil menambahkan satu model. Kita cek di folder model ini. Nah, kita sudah menambahkan satu model mahasiswa. Oke, kita coba buka di sini. Nah, otomatis dia tergenerate semuanya modelnya, ya. Nah, yang kita butuhkan ini boleh kita hapus dulu aja. DB grupnya, lalu yang lainnya kita hapus ya. Kita hapus dulu sampai segini nih. Oke. Karena kita membutuhkan nama tabelnya yaitu mahasiswa. Lalu ID-nya yaitu ID mahasiswa yang kita buat tadi di tabel mahasiswa. Oke, seperti ini dulu aja ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa mengikutinya. Lalu balik lagi ke controller mahasiswa. Nah, caranya di sini kita bisa ini kita hapus. Kita bisa buat variabel mahasiswa sama dengan new dari model mahasiswa, gitu ya. Lalu kita buat lagi variabel MHS, di mana variabel MHS ini menampung data model mahasiswa. Variabel mahasiswa, kita find, wow. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita coba daidam variabel mahasiswanya, variabel MHS-nya. Oke. Kita coba refresh ya. Nah, dia sudah muncul berbentuk objek atau array ya. Oh, dia masuk ya. Dia masuk datanya. Namun jangan lupa di sini teman-teman, kalau misalkan error, teman-teman error ya. Di sini harus use dulu seperti ini. Kalau misalkan nggak ada use-nya, ini pasti error. Karena kelas dari model mahasiswa ini tidak diketahui oleh metode index ya. Jadi kita harus use dulu. Use panggil modelnya, namespace-nya, app dari nama kelasnya apa? Yaitu model mahasiswa. Begitu. Kalau misalkan kita coba refresh, nah dia masuk ya. Oke, sip. Kita tinggal patching datanya atau kita lempar datanya ke view ya, ke view. Oke, kita hapus lagi daidamnya, lalu kita lempar ke view variable data. Nah, di sini karena dia berbentuk array, jadi kita tidak bisa melempar langsung MHS begini.
Jadi kita masukkan dulu variabel data di sini buat variabel data, di mana variabel data ini yang mengisi objek dari mahasiswa variabel MHS. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti di data ini kita bisa menambahkan title dan sebagainya. Misalkan kita butuh title, name title-nya begitu. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal masuk ke view admin, masuk jalur kampus, ke view, mana views admin, masuk jalur kampus, lalu nah ini kita bisa hapus menggunakan php echo variabel title. Nah, lalu di sininya di tr-nya misalkan di sini nomor, lalu nama mahasiswa, ada apa aja tadi, nama, jenis kelamin, nomor handphone, asal sekolah, alamat, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, kita akan ambil aja nama, asal sekolah, dan nomor HP ya. Nama, jenis kelamin deh, jenis kelamin, asal sekolah, dan satu lagi nomor handphone. No WhatsApp. Lalu kita tambahkan satu lagi, yaitu aksi, untuk melihat detailnya ya. Nah, di sini kita looping saja datanya menggunakan PHP for each. Kita for each, yang pertama kita buat variabel i sama dengan 1 untuk indeks dari nomornya, supaya berurutan nomornya. Lalu kita buat for each seperti ini, mengambil dari mahasiswa controllernya ya. Mahasiswa ini mengambil dari controller yang ini nih ya. Oke, mahasiswa s variable row. Kita buat alias dengan row. Lalu scroll, tutup for each-nya. Kita tutup di sini di bawah penutup tr. Nah, datanya tinggal kita looping saja menggunakan PHP echo variabel i++. Lalu di sini PHP echo variabel row sama dari nama. Lalu di sini PHP variabel row jenis kelamin, PHP $row dari asal sekolah, PHP variabel row dari no HP. Satu lagi
kita tambahkan dari aksi ya, dia aksinya. Misalkan di sini kita kasih tag A, lalu kasih tag I, kita kasih kelasnya yaitu btn sm. Oh sorry, ini kelasnya untuk btn sm kita cut, masukkan ke tag A nya ya, btn sm btn primary. Lalu kelas I nya, kelas dari tag I nya yaitu kita kasih saja fa edit, misalkan fa jangan edit, AI itu ya. Lalu kita tambahkan satu lagi btn danger trust gitu ya. Kita coba refresh. Nah, maka dia muncul ya. Kita coba munculkan untuk statusnya ya. Kita munculkan statusnya di sini, tambah satu lagi misalkan supaya bisa membedakan status dari status. Nah, si Udin ini statusnya kampus, yang Selin ini KIP. So, dia otomatis search-nya ya. Nah, gimana caranya supaya si Selin ini masuk ke sini ya, jadi nggak masuk ke jalur kampus tapi masuk ke jalur KIP. Oke. Nah, ya, caranya kita masuk lagi ke controller, ke kode editornya, lalu masuk ke view. Nah, di sini kita tambahkan if percabangan, if jika $row dari status sama dengan kampus, maka akan tampilkan statusnya yang jalur kampus. Tutupnya jangan lupa tutup if-nya. Kita coba refresh. Apakah ada di sini kampus? Oh, K-nya kecil ya. K-nya kecil, sorry. Save. Kita coba refresh. Nah, yang muncul maka si Udin saja karena dia masuknya ke jalur kampus. Nah, untuk yang KIP ini masih kosong karena belum kita set ya. Nah, sekarang kita masukkan si Selin yang yang apa namanya jalur KIP ini ke view mahasiswa KIP. Oke, kita balik lagi ke kode editor ya. Lalu kita masuk ke controller mahasiswa. Nah, di metode atau function KIP mahasiswa kita tambahkan ini ya. Kita copy aja. Copy, lalu masukkan ke sini, paste data calon mahasiswa jalur KIP. Lalu tinggal parsing saja datanya ke sini. Setelah itu kita harus masuk ke view admin mahasiswa KIP. Nah, kita masuk ke view admin mahasiswa KIP. Kita buka. Ininya nah, yang ini nih. Kita tambahkan saja PHP echo dari title.
Lalu untuk TRTD-nya, tabelnya kita buat di sini ya. Ini kita copy saja dari mahasiswa jalur kampus. Copy, masuk ke mahasiswa KIP, paste, lalu masuk lagi ke sini. Nah, dari tabel body ya, dari tabel body kita copy sampai tabel dari tag body, dari tag body kita copy sampai penutup tag body-nya ya. Kita copy, Ctrl C, lalu paste di sini. Ini hapus, paste di sini. Tinggal percabangannya if status dari KIP. Kita coba refresh. Nah, maka dia masuk ya, Selin ya. Statusnya KIP. Tinggal kita hilangkan saja untuk statusnya karena memang dia sudah masuk ke view dari jalur KIP. Kita hapus statusnya. Begitupun sama untuk di jalur kampus, kita hapus statusnya. Oke, sip. Kita coba save. Refresh. Oke. Sip ya, teman-teman semua. Kita sudah berhasil menyelesaikan jalur kampus dan juga jalur KIV untuk view dari mengambil atau get dari database tabel mahasiswa. Video selanjutnya kita akan menambahkan untuk delete atau melihat detail dari calon mahasiswa. Oke teman-teman, video kali ini cukupkan dulu sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.